Sekarang, kemana kita akan pergi? Berbalik dan kembali. Ke Tiangxuan sedikit bingung. Mereka baru saja memasuki dunia cacing, dan sebelum mereka menunjukkan tinjunya, mereka langsung dicari oleh seluruh dunia cacing. Dan kali ini, Kaisar dari semua pihak tidak akan membiarkan mereka pergi, dan bahkan setelah pertimbangan yang cermat, langkah Kaisar tampaknya sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Tetapi pengaturan seperti itu tidak bodoh. Bagaimanapun, jika permaisuri tidak memiliki siapapun untuk membantu, itu benar-benar mungkin tidak dapat membunuh mereka semua. Mereka tidak dapat membunuh mereka. Bahkan tidak akan ada seorang prajurit Kaisar atau harta karun. Tidak sebaik orang Cai yang tersebar untuk berkumpul, dan bahkan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan gelombang orang. Selama Kaisar dari semua pihak berdiri di sisi permaisuri, mereka berada di sisi yang berlawanan dari yang lain. Klan Kaisar. Ini sulit bagi klan Kaisar Ke untuk berubah, kecuali jika itu bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dan chip tawar-menawar yang lebih murah daripada permaisuri. Wanita bodoh ini. Qin Yichen juga menemukan ada sesuatu yang salah, dan dia juga menemukan bahwa permaisuri itu buas dan sombong, tetapi bukan orang bodoh. Paling-paling, itu hanya karena keberuntungannya sendiri. Jika tidak, serangan diam-diam permaisuri di Tanggu akan menyebabkan dia ditelan oleh laut kekacauan, dan permaisuri bisa mundur sendirian. Gerbang bintang dunia serangga dikendalikan oleh permaisuri Zia. Gerbang bintang baru saja dibuka. Haruskah kita kembali sekarang? Mungkin, permaisuri telah mengirim seseorang untuk menunggu di gerbang bintang dan menunggu pekerjaan dengan mudah. Jadi, kemana kita akan pergi? Qin Yichen saling memandang. Langkah Kaisar terlalu kejam. Tidak hanya itu, tetapi insiden ini juga cukup untuk melihat celah antara klan Kaisar dan Istana Surgawi. Ini bukan hanya beberapa kemenangan, atau Kaisar Yuan Tian dan permaisuri bisa kembali setelah kehilangan beberapa wajah. Tentu saja pada analisa terakhir kekuatannya masih belum cukup. Jika mereka juga dua Kaisar sekarang, mereka akan langsung menangkap salah satu Kaisar, berani melapor ke Kaisar, dan mencubitmu sampai mati di tempat. Dengan cara ini, apa yang disebut dunia yang dicari oleh permaisuri tidak berpengaruh. Dan pertempuran yang mendebarkan ini juga membuat Qin Yichen merasakan betapa berharganya senjata kekaisaran. Anda tahu, mereka berjuang untuk hidup dan mati. 3 Kaisar berjuang untuk garis depan. Dan banyak raja dan Kaisar Surgawi bergerak bersama. Semua karena 5 pembangkit tenaga listrik Zer. Lebih tepatnya, untuk gulungan benang sutra ini. Meskipun mereka dan Kaisar memiliki keluhan, mereka tidak memengaruhi pentingnya utas ini. Bahkan jika tidak ada keluhan, 2 pembangkit tenaga alam Kaisar, Kaisar Shenxiang dan Iblis Yue Kong, bukankah mereka bertarung? Dan ini hanya bahan untuk membuat jubah Kaisar. Sekalipun Anda punya banyak uang, Anda hanya memiliki cukup lengan. Bahkan ini hanya jubah kekaisaran, apalagi senjata kekaisaran lengkap dari prestise kekaisaran. Ini adalah nilai sebenarnya dari senjata kekaisaran dan senjata kekaisaran. Bahkan bahan casting sudah cukup untuk menarik kekuatan alam Kaisar. Qin Yichen menghela nafas lebih dan lebih banyak tentang keberuntungannya. Klan Bihai yang tersayang bertempur. Untungnya, situasi di dunia adalah pada saat klan Kaisar Ke dan pengadilan surgawi telah bertarung satu sama lain. Tetapi tidak ada yang berencana untuk merobek mereka. Wajah. Dan ketika Ke Tiangxuan mengkhawatirkan jalan di depan, mereka melihat Yao Yue Kong perlahan-lahan mengangkat telapak tangan. Bulan bersinar di telapak tangan. Dan arah tarian tampaknya mengarah ke 5 pembangkit tenaga Zer ketika mereka pergi. Saya tidak tahu harus pergi kemana sekarang. Sepertinya saya hanya bisa mengikuti 5 orang itu. Ini adalah tanda seru. Putri Wenqing memelototi sedikit terkejut, dan Yao Yue Kong menjelaskan, tinggalkan jejak pada mereka. Yakinlah, hanya Kaisar yang kuat yang dapat merasakannya ketika mereka bertemu dengan mereka. Mereka sendiri tidak menyadarinya. Keluar. Yao Yue Kong menarik napas dalam-dalam dan menatap langit berbintang yang luas dipandu oleh sinar bulan. Mereka adalah saudara dari spesies yang sama, dan kekuatan mereka tidak buruk. Saya khawatir mereka hanya lebih rendah dari Kaisar. Dan mereka tidak memiliki benang sutra. Kekuatan mereka telah melemah, dan mereka harus menjahit kembali tubuh mereka. Selain itu, bukan hanya kami yang membuat marah Kaisar. Oleh karena itu, pilihan bijak sekarang adalah melarikan diri ke tempat itu. Aman untuk mereka. Dan tempat yang aman bagi mereka pasti tanah suci yang sangat penting di Zer. Itu aman untuk ras Zer, tapi untuk permaisuri dan Kaisar Agung, mungkin tidak berani menyerang dengan mudah. Qin Yichen diam-diam membuat teriakan cerdik. Untungnya, Yao Yue Kong menyembunyikan tangan, dan Putri Wenqing tidak bisa menahan sedikit kagum. Kapan kamu mengawasi mereka? Yao Yue Kong mengangkat bahu. Ketika saya dibawa untuk melarikan diri, saya tetap tinggal. Awalnya itu hanya aksi kecil biasa saja, tapi siapapun yang ingin memainkan peran sepertinya lebih besar dari yang diharapkan Yao Yue Kong. Kaisar Camang mengerang sejenak. Kalau begitu, apakah kita akan mengikuti arah kemana ras Zer ini melarikan diri? Bagaimanapun, Kun Yutian adalah pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tua, jadi dia mempertimbangkan dengan lebih hati-hati.
Namun, untuk tempat di mana Zerg aman, permaisuri tidak mudah diserang, dan itu sama untuk kita. 5 pembangkit tenaga listrik Zerg telah mengatakan dengan sangat jelas, jangan memandang hidup dan mati yang sama. Tetapi mereka tidak memperlakukan mereka sebagai teman. Yao Yuekong mengangkat bahu lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Zerg akan memimpin jalan. Itu lebih baik daripada kita berkeliaran di seluruh dunia dan kemudian ditemukan oleh kaisar lain. Oke. Kebenaran memang benar. Tapi kemudian dia melihat Demon Yuekong dan memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada catatan Zerg di klanmu? Ke Tiangxuan dan Kaisar Changmang saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Lagi pula, mereka tidak sering datang ke dunia serangga, dan dunia serangga bukan untuk mereka jalani. Cangkang yang dijahit oleh 5 pembangkit tenaga Zerg adalah perintah pengejaran terbaik. Meski klan mereka juga mengetahui situasi dunia serangga, mereka bahkan terus melengkapi peta bintang dunia serangga. Tetapi masalahnya adalah beberapa tempat yang lebih kecil tidak memiliki peluang yang mereka inginkan. Bahkan dunia serangga terus berubah. Mungkin sarang serangga yang ditemukan di masa lalu sekarang kosong. Dan di mana mereka benar-benar tahu bahwa pasti ada kesempatan untuk bersembunyi. Anda dapat yakin bahwa pasti ada pembangkit tenaga Zerg. Mungkin ada pembangkit tenaga listrik kerajaan Zerg. Tempat semacam ini, bahkan setelah memberitahu Yao Yuekong, yang terakhir harus menimbangnya dengan hati-hati. Sepertinya aku hanya bisa mengikuti jejakku dan menjelajah dulu. Ke Tiangxuan meringkuk bibirnya. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya pilihan sekarang. Ayo pergi. Meskipun diinginkan oleh seluruh dunia serangga, setidaknya Qin Yichen dan yang lainnya aman sekarang. Selain itu, berbagai klan kaisar yang mengetahui perintah kaisar hanya akan berani mendeteksi dan memberitahu mereka secara diam-diam, dan jarang berani memblokirnya secara langsung. Bagaimanapun, bahkan tanah leluhur klan Yao Yu telah hancur, dan Yao Yuekong takut dia tidak akan bersahabat dengan klan kaisar saat ini dan memberikan muka. Langit berbintang sangat luas, dan kemanapun dia lewat, lautan serangga mengaburkan langit, dan bahkan Qin Yichen melihat Zerg yang sebesar planet, seperti nyamuk dan lalat, tergeletak di planet. Planet ini seperti makanannya yang lezat, meskipun akarnya seperti jarum halus dibandingkan dengan Dewa Zerg, sebenarnya seperti bagian mulut Optimus Prime, dimasukkan ke dalam kerak bintang. Dengan rakus menyedot energi bintang. Adegan ini seperti meminum jus kelapa, tetapi jika jus kelapa adalah bintang, dan orang yang meminum jus kelapa adalah Zerg yang tergeletak di atas bintang, adegan ini membuat Qin Yichen merasa canggung, tetapi terkejut.